saya dulu pakainya ProAkis gitu ya. Jadi biar saya juga lebih paham dan lebih mendalami gitu materi ini. Jadi saya samakan dengan waktu kuliah dulu dapat menggunakan buku apa. Oke, internet banyak ya. Bisa kalian cari, masukin aja ProAkis, Manolakis, Digital Signal Processing itu banyak di internet, tapi tentu berbahasa Inggris. Oke, teman-teman, jadi sebelum kita ke materi tentang data dan transformasi Fourier, kita harus paham dulu, ini sekedar mengingatkan saja bahwa kita selama 6 pekan ya, selama mulai dari sekarang sampai 5 pekan berikutnya, selama 6 pekan ini kita akan banyak membicarakan mengenai linear time invariant system. Namanya saja sudah linear time invariant. Jadi suatu sinyal gitu ya, suatu sinyal yang memenuhi dua prinsip atau memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama adalah prinsip dari linearitas dan juga yang kedua adalah time invariant atau tidak berubah terhadap waktu. Yang dinamakan linear system itu yang seperti apa? Jadi kalau misalkan kita punya X1, kita tambahkan dengan A, maka nanti outputnya itu adalah Y1 ditambah dengan A. Atau kalau kita punya X dikalikan dengan A, XT dikalikan dengan A, XT itu adalah sinyal masukan, dikalikan dengan suatu konstanta A, maka outputnya akan menjadi Y. Saya tulis saja deh. Ini kan saya ingatkan kembali aja. Mana? Oke, yang dinamakan linearitas itu kemarin kan kalau kita punya masukan berupa XT ya, misalkan kita tambahkan dengan suatu konstanta A, maka nanti outputnya itu menjadi apa? YT juga ditambahkan dengan A. Kalau kita punya XT dikalikan dengan A, maka nanti dia outputnya akan menjadi YT juga dikalikan dengan A. Ini yang kita sebut sebagai linearitas. Sedangkan time invariant atau tidak berubah terhadap waktu, kalau misalkan kita punya X1 ya, dia mau misalkan ditunda sebanyak K, maka nanti outputnya itu juga akan ditunda sebanyak K. Nah, jadi suatu linear time invariant di sini memenuhi prinsip superposisi. Teman-teman, ini saya saya screenshot dari YouTube ya. Ini saya screenshot dari YouTube. Jadi ini ada penjelasan. Kalau kalian masih bingung dengan penjelasan saya, bisa diperkaya gitu ya materi-materi yang ada di YouTube. Itu kebiasaan saya juga sejak kuliah. Jadi kalau misalkan pastilah kita nggak bisa menyerap 100% apa yang disampaikan oleh dosen ketika di kelas atau ketika tatap muka atau online seperti ini kan nggak bisa diserap 100%. Jadi biasanya saya setelah materi gitu ya, saya cari-cari materi lagi di YouTube. Jadi kayak ada tutorial lagi gitu. Nah, silakan nanti itu kreativitas kalian aja. Silakan dipelajari gimana caranya nanti teman-teman bisa lebih paham gitu mengenai materi ini. Nah, jadi di sini di LTI system kita punya masukan XT, kemudian outputnya itu nanti adalah YT. Teman-teman ingat kemarin sempat ada jenis dari sinyal yaitu impuls ya, sinyal impuls. Sinyal impuls itu yang seperti apa? Sinyal impuls itu kan yang dia itu hanya memiliki satu nilai. Ini misalkan di sini ini adalah T, kemudian di sini adalah XT gitu ya. Nah, dia hanya memiliki satu nilai saja. Satu nilai di sini yang bernilai 1. Ini saat T sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai tau T ya. Delta T atau ini disebut sebagai sinyal impuls. Nah,
Kalau misalkan kita memiliki impuls sinyal ini di sinyal masukan XT, maka nanti ketika kita masukkan ke dalam sistem LTI linear time invariant, dia akan berubah menjadi impuls respon. Impuls respon di sini adalah HT. Yang terjadi apa? Jadi di dalam LTI system, karena dia memenuhi prinsip dari time invariant, ketika kita memberikan delay pada input, ya, maka pasti akan terefleksi pada output. Tadi yang saya sebutkan, jika sinyal masukannya itu di-delay sebanyak K, misalkan, maka nanti dia di outputnya itu juga akan di-delay sebanyak K. Itulah yang disebut dengan invariant waktu. Nah, di dalam LTI system, itu nanti kita akan mengenal ada dua transformasi, yaitu transformasi Fourier dan juga transformasi Laplace. Kalau transformasi Fourier itu domainnya apa, teman-teman? Kita bicara ke domain apa? Domain waktu, domain frekuensi, domain S, atau domain Z? Yo, silakan. Siapa yang mau jawab? Kira-kira apa, teman-teman? Domainnya domain frekuensi, domain waktu kontinu, atau waktu diskrit, atau S, atau Z. Apa, teman-teman? Zikri. Kira-kira apa, Mas Zikri? Domain apa? Halo? Mas Zikri? Wah, nggak ada ini. Bayu Aji. Ya, Bu, hadir, Bu. Ya, oke. Kira-kira apa, Mas? Kalau kita bicara, kan udah dapat ya materi ini sebenarnya di Pak Supri ya. Nah, itu kalau domain Fourier itu domainnya domain apa? Domain waktukah? Yang saya maksud domain itu ini loh ya. Ini loh, XT. Kalau XT di sini, sorry. Kalau di sini saya nulis XT, ini berarti domain apa? Continue, Bu. Waktu ya, waktu kontinu. Oke, waktu kontinu. Nah, sekarang kalau Fourier di sini, kita Fourier transform, itu berarti kita akan mengubah waktu kontinu menjadi apa? Ke domain apa? Ayo tadi Mas Bayu, ada hadir ya? Apa Mas? Frekuensi bukan, Bu? Iya, betul ya, domain frekuensi. Jadi nanti di sini kita akan mengubah gitu ya, mengubah dari domain waktu, entah nanti waktu kontinu atau waktu diskrit, ke dalam bentuk domain frekuensi. Selain itu, dalam LTI system kita juga bisa mengubahnya ke dalam bentuk domain S gitu ya. Domain S ini berarti kita menggunakan transformasi Laplace. Ada lagi kita bawa ke domain Z. Ke domain Z ini berarti nanti Z atau bilangan kompleks, nanti kita dua-duanya kompleks ya sebenarnya ya, untuk domain S sama Z itu kompleks, nanti tinggal tinjauannya kita mau ke bagian real atau ke bagian imajinernya. Kalau domain Z, kalau transformasi Z ya berarti dengan domain Z, gitu aja. Jadi kalau di sini ya yang digambarkan di cuplikan YouTube ini, dia bisa dibawa dari LTI system ini yang tadi bentuknya HT gitu ya, yang berupa impulse respon, dia bisa dibawa ke domain omega atau frekuensi dan juga domain S. Nah, untuk dari dari domain waktu ke domain frekuensi, di sini kita bisa menggunakan FT atau LT. Apa FT? Yaitu Fourier transform atau Laplace transform. Nah, sedangkan kalau misalkan nanti kita balik dari domain omega dari domain frekuensi dan domain S kita ubah ke dalam T, otomatis apa dibalik. Makanya kita bisa menggunakan IFT atau ILT, inverse Fourier transform atau inverse Laplace transform. Jadi nanti ini
salah dua yang akan kita pelajari. Satu lagi nanti ada transformasi Z, itu kita pelajari juga. Jadi intinya kita akan banyak bicara mengenai LTI system, bagaimana mengolah dari sinyal linear dan time invariant ini ke dalam bentuk-bentuk yang lain agar kita bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi di LTI system, di sini misalkan ada dua tujuan gitu ya. Ada tujuannya untuk menganalisis dan untuk merancang atau mendesain. Nah, untuk sistem LTI untuk menganalisis ya, kita ada tinjauannya berdasarkan periodik atau non-periodik gitu ya. Untuk sinyal periodik, kita bisa menggunakannya Fourier series atau deret Fourier, di mana nanti di deret Fourier di sini dibagi lagi berdasarkan waktunya. Entah itu nanti waktu kontinu atau waktu diskrit. Kalau waktu kontinu berarti kita nanti akan menggunakan CTFS atau Continuous Time Fourier Series. Deret Fourier, waktu kontinu. Sedangkan untuk yang discrete time kita menggunakan discrete time Fourier Series. Nah, sedangkan untuk non periodik ya, itu kita menggunakannya Fourier transform. Sama, nanti dibagi lagi ada kontinu dan discrete, berarti kita kalau yang kontinu akan menggunakan CTFT, kalau discrete kita menggunakan DTFT. Nah, di sini kalau kita lihat sebenarnya mudah gitu ya, bukan mudah, polanya itu kalau sinyal periodik gitu ya, kita akan menggunakan deret. Kalau menggunakan deret nanti itu notasi atau notasi matematikanya itu adalah sigma. Nah, sedangkan kalau non-periodik ya, non-periodik itu kita menggunakan Fourier transform, menggunakan transformasi Fourier, itu kita menggunakan operasi matematika integral. Itu yang membedakan. Nah, sedangkan di sini untuk mendesain gitu ya, untuk mendesain sistem, ini untuk yang waktu kontinu ya, untuk yang waktu kontinu kita bisa menggunakan Laplace transform, untuk yang discrete kita bisa menggunakannya Z transform. Nah, ini nanti untuk bab-bab selanjutnya setelah Fourier transform ini kita akan mempelajari dua ini, ada Laplace dan juga Z transform. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Belum, Bu. Masih paham. Oke, cukup jelas ya. Nah, di sini ini saya analogikan saja ya, kita bermain analogi. Jadi sebenarnya deret dan transformasi Fourier ini digunakan untuk apa gitu ya. Oke, sinyal itu kan juga gelombang ya. Gelombang di dunia ini tuh kan macam-macam, banyak sekali. Ini saya ambil contoh gelombangnya adalah gelombang cahaya. Kalau kita punya berkas sinar matahari gitu ya, berkas sinar matahari yang ketika kita lewatkan sebuah prisma kaca ya, itu kita dapat mendispersi dari cahaya matahari tadi itu ke dalam beberapa warna. Merah, orange, kuning, dan seterusnya. Nah, sebenarnya warna-warna ini, itu dia mewakili apa sih teman-teman? Warna itu sebenarnya punya apa yang berbeda sih? Warna itu mewakili apa yang berbeda? Frekuensi aku. Betul. Frekuensinya beda. Selain frekuensi sebenarnya apa? Energi. Ya, energi dan frekuensi. Kan kalau kita E sama dengan Hanu itu ya, Hanunya itu kan ada ada frekuensinya gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa beam of sunlight ini, cahaya matahari tadi itu sebenarnya terdiri dari beberapa frekuensi. Nah, caranya kita biar tahu frekuensi apa saja, itu kita bisa menggunakan prisma. Nah, kalau misalkan ditambahkan lagi setelah ini terdispersi menjadi beberapa warna, kita beri prisma lagi ya, selanjutnya dia akan berubah lagi menjadi cahaya putih. Kembali lagi ke seperti awal. Nah, peristiwa ini, si prisma kaca ini bisa kita ibaratkan dia nanti sebagai si deret atau si transformasi Fourier-nya. Jadi kita bisa mendispersi suatu sinyal yang kita tidak ketahui, jadi udah
saya yakin ini frekuensinya macam-macam, tapi saya nggak tahu frekuensinya apa aja gitu. Nah, kita bisa menggunakan analisis frekuensi ini menggunakan transformasi Fourier. Ini analoginya. Nah, kita contoh sekarang langsung ke aplikasi. Aplikasinya itu seperti apa? Ini saya ambil Saya ambil dari Journal Classification of EEG ya, Electroencephalogram, sinyal based on Fourier transform and neural network. Ya, ini papernya saya ambil dari sini. Jadi di sini dia menganalisa sinyal EEG elektroencephalogram, itu sinyal otak gitu ya, dengan menggunakan Fourier transform. Jadi teman-teman, misalkan EEG itu kan elektrodanya itu diletakkan di kepala gitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa sinyal EEG itu tidak hanya mengandung satu frekuensi saja, frekuensinya itu macam-macam. Misalkan teman-teman kalau nanti ya bisa sambil searching juga, sinyal EEG itu tuh bisa terdiri dari sinyal beta, ada sinyal theta, dan seterusnya. Itu bergantung dari aktivitas apa yang sedang dilakukan oleh pasien perekaman EEG. Pasien dengan kalau dia itu excited ya, kalau nggak salah itu frekuensinya itu lebih kecil. Nah, itu dari situ sebenarnya kita ingin tahu berapa frekuensinya. Nah, dari frekuensi tersebut kita bisa menggunakan deret atau transformasi Fourier, yaitu kita bisa mengetahui frekuensi mana yang dominan. Kalau teman-teman lihat di sini, gitu ya, di sini sinyal yang sebelah kiri ya, ini kan ada 5 macam. Jadi 5 macam ini sebenarnya dia adalah suatu dataset yang komplit ini ya, complete dataset consists of 5 set, denote Z, O, N, F, dan S gitu ya. Dia ini sudah melalui pengolahan dan seterusnya, tapi masih mentah ya, diolah dari 100 single channel EEG. Nah, 5 ini tadi itu sebenarnya merepresentasikan jenis pasien yang berbeda. Ini ada 5 patient dengan ini epileptogenic zone, saya kurang tahu, ini sepertinya istilah medis, kemudian dan sebagainya. Intinya adalah dia berbeda-beda jenis pasiennya, kondisi pasiennya. Nah, teman-teman lihat di sini, sumbu X-nya, sumbu X dari original EEG ini adalah time domain waktu. Jadi sumbu X-nya itu adalah waktu dalam second. Sedangkan sumbu Y-nya itu adalah amplitudo, di sini microvolt. Nah, kalau dilihat di sini, teman-teman kan nggak bisa mengidentifikasi ya, di sini frekuensinya berapa. Berbeda kalau kita punya sinyal sinusoidal gitu. Kita punya sinusoidal seperti ini, misalkan di sini adalah 2 second, gitu, di sini 4, kita bisa tahu, oke, frekuensinya di sini berapa. Frekuensinya berapa? Kalau kita ketahui, periodenya sama dengan 2 second, berarti kita punya frekuensi yaitu setengah hertz. Nah, kita bisa menentukan itu. Tapi kalau dilihat seperti ini, kan nggak bisa. Ini di sini, si original EEG ini mengandung beberapa frekuensi. Jadi harus kita olah dulu menggunakan deret dan transformasi Fourier. Jadinya adalah yang di gambar sebelah kanan. Ini sudah frekuensi domain. Nah, di sini teman-teman lihat, dari domain waktu kita ubah ke domain frekuensi. Untuk amplitudonya, untuk sumbu Y-nya, ini sudah di sini domainnya adalah sudah domain magnitudo, kekuatan dari sinyalnya. Nah, teman-teman lihat di sini, misalkan untuk yang sinyal yang pertama, sinyal yang 1 ini, misalkan di sini sinyal 1,
Nah, dilihat di sini dia cenderung magnitudenya rendah-rendah saja, tapi frekuensi yang terlihat ada spike-nya itu ada di frekuensi rendah, yaitu 0 sampai 10 Hz. Terus yang misalkan di sini yang ketiga gitu ya. Misalkan di sini sinyal yang ketiga. Kita lihat ketika ditransformasikan ternyata dia domain yang di domain frekuensi yang dominan itu ada di misalkan di sini sekitar 3 ya, 0 sampai 3 Hz dan berapa di sini? Puncaknya itu ada di sekitar 12 ya, 12 Hz. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat pada frekuensi berapa sih otak ini tuh dia dalam tanda kutip magnitudenya tinggi. Gitu. Jadi di sini terjadi proses dispersi atau menguraikan menguraikan suatu sinyal menjadi beberapa frekuensi. Nah, dari sini apa? Kita nanti bisa tahu, oh, pasien dengan misalkan ya, pasien dengan penyakit epilepsi gitu ketika dia tidur itu justru gelombang otaknya yang aktif itu justru banyak di frekuensi misalkan frekuensi rendah, atau di frekuensi tinggi dan seterusnya. Seperti itu. Ini salah satu contoh dari penggunaan transformasi Fourier untuk mendekomposisi sinyal EEG. Ada lagi di sini misalkan untuk sinyal suara gitu ya. Di sini ketika kita bicara A, F, terus ini sh, nah yang ini itu sh, gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita juga bisa tahu ya untuk sebenarnya setiap kita bicara A, F dan sebagainya itu frekuensinya berbeda-beda. Nah, frekuensinya berapakah? Nah, itu nanti bisa kita dekomposisi dengan transformasi Fourier. Bisa juga karena frekuensi perempuan ya, frekuensi suara perempuan itu lebih tinggi daripada frekuensi laki-laki, di situ juga bisa kelihatan, oh ini suaranya perempuan, ini suaranya laki-laki. Dari situ walaupun itu tidak pakem ya, ada juga yang perempuan yang frekuensinya rendah juga ada, tapi mostly gitu yang perempuan itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi, makanya suaranya nyaring, agak berisik gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, salah satu atau salah dua dan seterusnya tadi beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan menggunakan transformasi Fourier untuk mendekomposisi suatu sinyal menjadi beberapa frekuensi gitu ya. Untuk mendekomposisi sinyal biar kita tahu ini terdiri dari frekuensi apa saja. Jadi kalau bisa kita simpulkan gitu ya, kalau kita tadi punya cahaya, kita lewatkan suatu prisma maka akan terdekomposisi menjadi beberapa warna. Nah, kalau kita punya sinyal ya dengan suatu tools matematis gitu ya, itu akan terdekomposisi menjadi beberapa sinyal sinusoidal dengan beberapa frekuensi. Sinyalnya di sini bisa sinyal speech, ECG atau EEG. ECG itu adalah elektrokardiogram, sinyal jantung. Nah, matematika tools di sini bisa berupa instrumen atau software program. Nah, nanti akan berubah menjadi, kalau yang tadi EEG ya, ada sinyal alfa, beta, theta, gamma, dan seterusnya. Nah, si software program di sini salah satunya yang kita gunakan bisa berupa deret dan transformasi Fourier. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Atau ada pertanyaan? Bisa dipahami? Lumayan, Bu. Gimana? Belum ada, Bu. Oke, cukup jelas ya. Oke, ini ada video gitu ya. Sebenarnya Fourier transform itu secara visual itu bisa dilihat seperti apa gitu ya. Nah, ini nanti karena ini videonya cukup lama, yaitu sekitar 20-an menit,
Nanti silakan kalian lihat aja gitu ya. Nanti ini kan materi akan saya share di Google Classroom. Nanti silakan kalian lihat sendiri. Jadi untuk menganalisa sinyal gitu ya, yang dari suatu sinyal yang terdiri dari beberapa frekuensi, kita bisa mendekomposisikannya itu dengan menggunakan Fourier dan deret gitu ya, deret dan transformasi Fourier itu kita bawa ke domain frekuensi. Untuk sinyal periodik kita menggunakan deret Fourier, sinyal aperiodik atau non periodik kita bisa menggunakan transformasi Fourier. Jadi dengan tadi kita membawa dari domain waktu ke domain frekuensi, berarti kita bisa merepresentasikan sinyal waktu tersebut ke dalam domain frekuensi yang berupa spektrum gitu ya. Nah, teknologi yang berkembang saat ini itu kita sudah bisa menggunakan FFT, Fast Fourier Transform. Jadi secara namanya saja fast gitu ya, secara waktu gitu bisa kita mentransformasikannya itu bisa lebih cepat. Oke, jadi ini tadi sudah ini ya sebenarnya tadi yang ada di bagan tadi ini sama saja gitu ya, representasi dari Fourier untuk sinyal periodik dan non periodik. Intinya adalah ketika kita bicara sinyal periodik maka kita akan menggunakan deret Fourier, sedangkan untuk yang non periodik kita menggunakannya adalah transformasi. Operator matematikanya kalau periodik itu adalah deret berarti sigma, kalau non periodik itu transformasi kita menggunakannya adalah integra. Oke, jadi untuk fungsi deret dan transformasi Fourier itu adalah mengubah dari domain waktu ke dalam domain frekuensi yang berupa spektrum ya. Kemudian kalau inverse berarti dari domain frekuensi kita bawa kembali ke domain waktu. Jadi nanti pekan ini dan pekan depan kita akan mempelajari mengenai ini ada analisis frekuensi sinyal waktu kontinu, kemudian analisis frekuensi sinyal waktu diskrit, sifat transformasi Fourier untuk sinyal waktu diskrit, dan karakteristik domain frekuensi sistem LTI. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, teman-teman. Yang pertama ya, sekarang analisis frekuensi sinyal waktu kontinu. Oke, jadi di sini nanti tentang deret Fourier untuk sinyal periodik waktu kontinu, kemudian spektrum rapat daya sinyal periodik, transformasi Fourier untuk sinyal aperiodik waktu kontinu, dan spektrum rapat energi untuk sinyal aperiodik. Yang pertama ini adalah deret Fourier untuk sinyal periodik waktu kontinu. Jadi kalau misalkan kita punya suatu sinyal berbentuk periodik ya, jika T di sini T-nya adalah T besar, yaitu adalah berupa apa? T besar itu apa? T kecil, T besar, tahu bedanya? T besar apa T besar? T besar periode. Iya, periode ya. T besar ini adalah periode, T kecil adalah waktu kontinu.
Jika T besarnya ini atau periodenya itu bernilai positif, berarti kita punya XT di sini adalah XT plus T, di mana T-nya T kecil dan T besar. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa sinyal periodik dasar itu kan kita punya sinyal sinusoidal. Entah itu dia fungsinya sin atau cos gitu ya. Tapi kita sebutkan adalah sinyal sinusoidal, misalkan di sini xt sama dengan cos omega 0t, gitu ya. Dan kita misalkan punya sinyal eksponensial kompleks yang awal-awal itu kita mempelajari ada jenis-jenis sinyal, itu kan salah satunya adalah sinyal eksponensial kompleks periodik, nah di mana xt sama dengan e pangkat j omega 0t. Nah, di mana omega 0 itu adalah frekuensi dasar. Ya, frekuensi dasar di mana omega 0 sama dengan 2pi per T. T-nya adalah T periode atau 2pi dikalikan F. Nah, dari persamaan 3 ini tadi, maaf saya kembalikan dulu. Nah, persamaan 3 si sinyal eksponensial kompleks ini ya. Ya, eksponensial kompleks. Ini itu adalah sekumpulan eksponensial kompleks yang dia itu dihubungkan secara harmonis. Jadi berupa sinyal yang dijumlahkan gitu ya. Nah, jadi kalau dijabarkan sebenarnya dia itu pi sama dengan e pangkat jk omega 0t. Di mana tadi omega 0-nya itu adalah 2pi per t. 2pi dibagi dengan periode. Nah, K di sini adalah suatu konstanta. Suatu konstanta dia menunjukkan bilangan bulat positif. Bilangan bulat. Entah dia itu adalah positif atau negatif gitu ya. Jadi adalah bilangan bulat. Nah, jadi dengan demikian kombinasi linear eksponensial kompleks ini ketika kita hubungkan secara matematis, maka dia akan, karena ini tadi ada ini ya teman-teman ya, kata-katanya di sini adalah yang dihubungkan secara harmonis dan di sini punya K, di mana K adalah suatu konstanta. Jadi kalau misalkan digabungkan jadi satu, si XT tadi sinyalnya akan berubah menjadi XT sama dengan sigma, K dari minus tak hingga sampai tak hingga, karena dia itu bisa bernilai negatif ya. Jadi di sini nilainya adalah bisa minus. JK dikalikan dengan E pangkat JK omega 0T. Di mana J di sini ada menunjukkan apa? Ada komponen apa? J itu apa? Menunjukkan apa? J itu menunjukkan apa, teman-teman? Bagian apa J? Kalau bilangan kompleks, berarti dia punya apa? Komponen apa? Halo, bilangan kompleks. Ayo, bilangan kompleks apa? Kalau kita punya Z sama dengan X plus IJ. Ini apa? Bilangan kompleks kan? Ini X ini bagian apa? Terus kok IJ? IY. X ini bagian apa? Kemudian Y-nya di sini bagian apa? Kalau kita konteksnya sekarang adalah bilangan kompleks. Imajiner. Bilangan real dan imajiner, Bu. Oke, yang X ini real apa imajiner? Real, Bu. Iya, Real, yang Bu. ini real ya. Yang Y-nya ini adalah yang bagian imajiner. Jadi di sini nanti ada bagian imajinernya gitu ya, si eksponensial karena judulnya adalah eksponensial kompleks. Jadi di bagian eksponensial di sini dia mengandung bilangan kompleks gitu. Ada J, K, omega 0, T. Nah, misalkan di sini kita punya contoh gitu ya. Contoh representasi deret Fourier pada sinyal periodik waktu kontinu. Misalkan di sini kita punya XT itu sama dengan sigma K dari minus tak hingga sampai tak hingga, AK dikalikan E pangkat JK 2pt. Nah, teman-teman nggak usah bingung, kok di sini A, di sini C, sama saja. Itu cuma masalah notasi. Intinya adalah dia suatu konstanta ya. Dia adalah suatu konstanta. Oke. Kemudian ini sudah diketahui di mana A0-nya itu adalah 1.
A0 ini berarti maksudnya K sama dengan 0 ya. Kemudian di sini A1 itu sama dengan A-1 sama dengan seperempat. A2 itu sama dengan A-2 sama dengan setengah. Kemudian A3 itu sama dengan A-3 itu sama dengan sepertiga. Nah, sekarang gimana bentuk dari sinyal XT? Nah, jika digambarkan gitu ya satu persatu, kita menggunakan kombinasi linear dari sinyal sinusoidal yang dihubungkan secara harmonis. Untuk X0T, ya, misalkan di sini tadi, ini kan A0-nya kan sama dengan 1. Kita masukkan di sini ya. Misalkan di sini dimasukkan A0-nya sama dengan 1, maka di sini 1 dikalikan E pangkat J02PT. E pangkat 0 berapa teman-teman? 1. 1, betul. Jadi nanti XT di sini ya, maka di sini XT itu sama dengan 1. Maka kalau digambarkan bentuk sinyalnya dia seperti ini. Dia berupa sinyal DC gitu ya, seperti sinyal DC dengan dengan amplitudenya sama dengan 1. Kemudian di sini untuk A1. Di sini A1 itu sama dengan A-1 itu sama dengan seperempat. Jadi tinggal kita masukkan saja ya. Jadi di sini seperempat dikalikan E pangkat J bla bla bla. Nah, itu hasilnya adalah seperti ini. Setengah cos 2 IT. Ini untuk yang X1. Kemudian ada lagi. Nanti saya jelaskan kenapa kok dia bisa bernilai cos. Kemudian kalau si X0 kita tambahkan dengan si X1T, maka dia akan naik gitu ya. Sinyalnya ini kan titik nolnya pertamanya kan di sini. Jadi dia kayak seolah-olah naik karena dia ada komponen DC-nya tadi. Ada bagian X0T-nya. Nah, sekarang kalau si X2 tadi itu kan dia bernilai apa? Setengah tadi ya. Nah, dia ditambahkan gitu ya. Kalau X2T di sini ditambahkan dengan X0 dan X1T, dia bentuk sinyalnya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian ditambah lagi dengan X3. X3 yang semula seperti ini, kalau dijumlahkan semuanya, X0, X1, X2, X3, dan seterusnya, maka bentuknya dia adalah seperti ini. Nah, ketika teman-teman itu tidak tahu ternyata bahwa sinyal yang saya lingkarin ini, hanya berupa sinyal XT saja, teman-teman nggak tahu persamaannya itu seperti apa. Di sini sebenarnya terlihat ya teman-teman ya, kalau sinyal ini itu memiliki beberapa frekuensi. Nah, jadi yang mau ditunjukkan di sini itu adalah sinyal itu tuh seperti ini sebenarnya. Maksudnya sinyal itu sinyal kompleks gitu ya, yang tidak hanya terdiri dari satu frekuensi. Jadi dia terdiri dari beberapa frekuensi, itu bentuknya seperti ini. Kita nggak tahu ini tuh ada berapa sinyal, kemudian berapa frekuensinya, kita nggak tahu. Nah, jadi dari sini nanti kita bawa menggunakan deret dan transformasi Fourier, kita dekomposisi. Jadi itu teman-teman, ya. Jadi sebenarnya di sini, karena di sini ada sigma itu tadi ya, jadi makanya itu dijumlahkan semua, ada X0, X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, ini yang kita jumlahkan, ternyata hasilnya itu tadi benar seperti ini. Susah kan untuk menganalisisnya gitu, jadi perlu kita dekomposisi untuk kita mengetahui dia terdiri dari sinyal apa saja. Oke, gitu. Nah, sekarang teman-teman mulai sekarang itu harus sudah bisa secara sense gitu sudah bisa melihat, oh ini ada satu frekuensi, oh ini ada dua frekuensi, itu sudah harus bukan harus paham banget ada berapa gitu, tapi yang jelas di sini sudah terlihat, oh ini lebih dari satu frekuensi, seenggaknya bisa membedakan ini suatu sinyal dengan satu frekuensi dan sinyal dengan lebih dari satu, itu sudah terlihat gitu. Jadi teman-teman mestinya sudah bisa paham. Oke. Nah, sekarang representasi deret Fourier untuk sinyal periodik
waktu kontinu gitu ya. Jadi kombinasi linier dari eksponensial kompleks yang dihubungkan secara harmonis itu bisa kita representasikan ke dalam bentuk deret Fourier XT. Nah, di mana XT di sini sama ya tadi Jadi sebenarnya kita tuh sedang menurunkan rumus itu. Jadi XT di sini sama dengan sigma K dari minus tak hingga sampai tak hingga CK dikalikan E pangkat JK omega 0 T. Di mana omega 0 T-nya tadi adalah 2pi per T. Nah, ini bisa kita sebut sebagai persamaan sintesis. Nah, koefisien-koefisien XT ini bisa kita berikan dari persamaan berikut. Jadi CK, jadi si koefisien-koefisien ini ya, koefisien-koefisien ini bisa kita jabarkan secara persamaan, di mana CK itu sama dengan 1 per T, integral dengan batasan dari periodenya, XT dikalikan dengan E pangkat min JK omega 0 T dt, atau 1 per T integral dari XT dikalikan dengan E pangkat min JK 2pi per T dikalikan dengan T waktu dt. Ini kita sebut dia sebagai persamaan analisis. Nah, sekumpulan koefisien CK, jadi kalau CK ini kan tadi apa? K itu kan dari minus tak hingga sampai tak hingga, di mana K adalah bilangan bulat gitu ya. Kalau itu tadi disusun gitu ya, dia itu merupakan sekumpulan koefisien yang kita sebut sebagai koefisien deret Fourier atau koefisien spektral dari XT, karena domainnya nanti adalah sudah berupa domain waktu. Karena di sini ada omeganya. Nah, sekarang kita punya contoh. Kita langsung saja ya. Di sini kita punya sinyal ya. Kita punya sinyal XT sama dengan sin omega 0T. Kita diminta untuk menentukan koefisien-koefisien Fourier-nya. Jadi terdiri dari beberapa koefisien sih gitu kan. Oke, sebelumnya sebentar ya. Karena saya mau coret-coret, saya kasih space yang agak banyak dulu. Oke, sebelumnya teman-teman harusnya sudah pernah dengar identitas Euler waktu di pelajaran matematika atau matematika 1, 2 atau teknik, pernah dengar identitas Euler? Sudah pernah? Atau lupa? Udah, Bu. Sudah pernah ya? Tapi mungkin lupa. Ini saya ngingetin aja. Jadi nanti ini kita banyak bermain-main dengan identitas Euler gitu ya, karena sinyal yang kita mainkan kan adalah sinyal sinusoidal. Nah, di dalam identitas Euler ini saya mengingatkan lagi. Jadi dalam identitas Euler cos theta gitu ya. Cos theta itu sama dengan apa? Setengah dikalikan dengan E pangkat J theta ditambah E pangkat min J theta. Sedangkan sin theta itu sama dengan 1/2J dikalikan dengan E pangkat J theta minus E pangkat min J theta. Nah, ini teman-teman yang harus boleh dihafal lebih baik gitu ya. Karena nanti ini yang akan kita gunakan secara matematis untuk mengerjakan perhitungan dari deret dan transformasi Fourier.
Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Kita punya sinyal XT sama dengan sin omega 0T. Tadi kita punya persamaan Euler ya, sin theta itu sama dengan 1/2J gitu ya. 1/2J dikalikan dengan E pangkat J theta min E pangkat min J theta. Maka di sini XT gimana? Maka XT sama dengan apa? 1/2J, 1/2J, maaf. 1/2J E pangkat J apa? Ayo terusin. Wah, kok hening sekali nih. Kalian nyimak nggak? Kalau kita di sini tadi ada sin theta sama dengan 1/2J E pangkat min J theta dikurangi dengan ini nih, kita pakai yang ini. Kalau ini tadi kan theta, tapi di sini kita pakainya omega 0T, berarti 1/2J, di sini E pangkat J, terus Theta. kok theta? Omega 0T, Omega, Bu. Bu. Omega 0T. Omega 0T, terus dikurang Plus Dikurang E minus E J min omega J omega T. oke, gini ya. Nah, tadi kita ingat gitu. Kita punya persamaan apa tadi? Persamaan sintetis. Yang kita punya sigma K dari XT gitu ya. XT sama dengan sigma dari minus tak hingga sampai tak hingga gitu ya. CK dikalikan dengan E pangkat J K omega 0T. Ini dia berupa sigma. Nah, di sini kalau misalkan kita jabarkan 2J E pangkat J omega 0T min E pangkat min J omega 1/2J-nya. Nah, oke. Berarti kalau kita lihat di sini secara pola, teman-teman, ya. Di sini ini K sama dengan berapa? Ini K-nya berapa? 1/2J, Bu. No. Saya bicaranya K dulu, bukan CK. K-nya dulu. K berapa? Omega dan 0. setengah-setengah, Bu. Dilihat ini loh polanya nih loh, Nak. E pangkat JK omega 0T. Di sini J omega 0T. Berarti K-nya berapa? 1 1. Yang ini? min 1. Min 1. Ini baru K ya. Nah, sekarang saya tanya CK-nya. CK. C1. Di sini berarti C1-nya berapa? Setengah. 1/2J ya. 1/2J ya. Oke, terus kalau di sini J min 1-nya berapa? Min 1/2J. Min 1/2J. Oke, kita sudah selesai sebenarnya ya. Kita sudah selesai mendapatkan koefisien Fourier-nya. Ini kebetulan cuman ada 2 gitu ya. Cuman ada 2 CK. C1 dan J min 1. Nah, terus untuk yang lainnya itu seperti apa ya? Berarti untuk K lainnya ya, untuk CK dengan K lainnya itu apa? Sama dengan 0 gitu. Nah, ya ini yang seru ini. Sekarang kita punya XT itu sama dengan 1 plus sin omega 0T ditambah 2 cos omega 0T ditambah cos 2 omega 0T plus pi/4. Di mana omega 0-nya adalah frekuensi dasar, sekarang kita menentukan koefisien Fourier-nya. Nah, ini sama kayak tadi caranya. Kita jabarkan dulu menggunakan si identitas Euler. Kalau sin tadi itu kan 1/2J E pangkat J theta min E pangkat min J theta. Kalau cos itu 1/2 gitu ya, setengah dikalikan dengan E pangkat J theta ditambah E pangkat min J theta. Oke, sekarang 1. Sekarang kita tulis dulu XT di sini ya. XT di sini kalau 1 berarti kita tulis 1 saja ditambahkan dengan sin omega 0T. Berarti kita punya 1/2J E pangkat J omega 0T min E pangkat min J omega 0T. Oke, sini tadi sudah selesai, kemudian sekarang kita yang ini.
2 cos omega 0T. Kita tulis dulu di sini 2 dikalikan setengah E pangkat apa? J omega 0T ditambah E min J omega 0T. Sampai sini bisa dipahami ya? So, Oke, sekarang ditambah ini cos. Berarti apa? Setengah, gitu kan? Setengah dikalikan dengan E pangkat J. Nah, ini J-nya di sini panjang, yaitu 2 omega 0T plus pi per 4 ya, ditambah E pangkat min J 2 omega 0T plus 1/4. Oke, sekarang teman-teman, kan kita kan mau mengidentifikasi tadi CK, di mana K itu kan adalah bilangan bulat, negatif, dan positif gitu ya. Ini kan adalah bilangan bulat. Jadi di sini tugas teman-teman itu selanjutnya adalah mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan pangkat-pangkat di sini itu yang memiliki K yang sama. Kan di sini tadi udah kita tahu ya, berarti kalau di sini K-nya itu berapa? K-nya kan 1. Kalau yang ini berarti yang ini K-nya min 1 dan seterusnya. Nah, ini harus kita kita kelompokkan gitu. Maka di sini adalah kita punya sebentar. Nah, sekarang kita kelompokkan. Di sini 1 plus 1/2J yang sama dengan ini mana lagi? Ini ya. Ditambah dengan 1 E pangkat J omega 0T. Ini saya gabungkan ke sini, paham ya? Sekarang ditambah dengan apa? Mana lagi? 1 min 1/2J, Bu. 1 min mana 1 min yang mana, Mbak? Yang ini, Bu, yang 2 kali setengah E pangkat min J omega 0T. Oke, kayaknya tadi ada, saya salah nulis sebentar. yang pangkat minnya belum. Sebentar. Sin-nya ini sin cos. Oh iya. Gimana maaf. Yang ini ya, sekarang ya, yang minus ya. Di sini berarti kita punya minus 1/2J gitu ya. Minus 1/2J ditambah 1 ya. 1 dikalikan dengan E pangkat min J omega 0T. Benar ya? Iya, Bu. Oke. Terus sekarang ditambah lagi. Ditambah lagi di sini berarti kita punya sebentar. Sekarang kita punya untuk yang selanjutnya ini berarti setengah E pangkat J pi per 4 dikalikan E pangkat J 2 omega 0T. Ditambah di sini ada setengah E pangkat min J pi per 4 dikalikan dengan E pangkat min J 2 omega 0T. Teman-teman paham nggak sampai sini? Ini saya jabarkan biar kita mudah mengidentifikasi, oh di sini berarti apa? K-nya 2 ya. K-nya 2, yang di sini K-nya adalah min 2.
Kan kita punya ya, kalau misalkan kita punya X2 dikalikan dengan X4 itu berapa? 6. X6. Kan ini kan berupa penjumlahan. Nah, jadi makanya di sini saya jabarkan aja kayak gitu. Di sini kan E pangkat J omega 0T plus Pi per 4 gitu ya. Berarti ini kan bisa kita jabarkan seperti ini. Seperti ini sama seperti ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sip. Berarti di sini 1, ini untuk merepresentasikan A berapa? A atau C? C aja. C berapa? C berapa? C1, Bu. Oh, kok C1? Ayo. Kan tadi kan apa? Sigma CK gitu ya. CK sama dengan sigma sama dengan XT. XT itu sama dengan sigma CK apa? Oh, saya lupa. E pangkat gitu ya. E pangkat JK omega 0T gitu kan. Nah, berarti di sini E pangkat berapa? Kok dia sama dengan 1? 0. Nah, C0. Oke, C0 sama dengan 1. Terus ini berarti apa? Dia merepresentasikan C berapa? 1. C1. Berarti berapa C1-nya? C1-nya berapa, Nak? Yang di depan sini kan berarti? 1/2J plus 1. Yes. Terus yang ini C berapa? C, Yang ini C-1. C-1 berapa? Min 1/2J plus 1. Yes. Terus yang ini? Sorry, sampai sini dulu, sampai sini. Ini sampai sini. Berapa? Ini C berapa? C2, Bu. C2, betul. C2-nya berarti 1/2. E Hah? pangkat J. Ini ya. Terus Ya. yang ini ke sini. C min? Min 2. Oh, berarti setengah E pangkat min C pi per 4. 4. Oke, kita sudah mendapat apa? Koefisien Fourier-nya. Oke, gitu ya, teman-teman ya, caranya ya. Ada pertanyaan? Ya, Bu. Oke, belum. Sekarang ini saya skip aja deh kayaknya. Saya mau ngisi presensi dulu.